Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa? Boleh? Dina boleh? Oh ya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang baik. Berdoa selesai, memberi salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama kepada ketua kelas. Jadi di sini yang nggak hadir siapa aja ya? Hadir semua, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengulas sedikit materi mengenai minggu lalu yang kita bahas. Nah, ada yang tahu nggak materi minggu lalu tuh belajar tentang apa? saya, Bu. Apa? Saya tahu. Itu masyarakat multikultural dan heterogenitas sosial. Jadi masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya. Nah, kalau heterogenitas itu pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan peran dan juga fungsi yang dimiliki individu maupun kelompok. Betul, bagus sekali jawabannya. Nah, masyarakat multikultural itu merupakan masyarakat yang berlatar belakangi perbedaan. Nah, perbedaan ini bisa jadi memunculkan kebaikan, tapi bisa jadi memunculkan konflik. Nah, maka dari itu ini harus dikontrol dengan baik. Nah, sebelum Nah, dari penjelasan tadi itu masih bersinambungan dengan materi yang akan Ibu jelaskan mengenai penelitian sosial. Nah, dari penelitian sosial ini kita bisa memahami nih penelitian atau gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat atau di sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa sih? Nah, peserta didik itu mampu menjelaskan penelitian sosial. Nah, peserta didik juga mampu menerapkan sikap dan cara berpikir dari seorang peneliti. Kemudian, peserta didik juga mampu mengkategorikan jenis-jenis dari penelitian. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, kalian pernah nggak sih berpikir kalau ngerasa kurang nyaman gitu sama kondisi perilaku bullying di sekitar lingkungan sekolah kalian? Nah, karena rata-rata pernah ya, terus kalian berpikir gak sih gimana cara untuk mengatasi perilaku bullying tersebut gitu? Saya bingung banget, Bu, gimana ya? Saya sampai ada pertanyaan, Bu, dibully mulu tiap hari. Sedih saya, Bu, asli dah. Banyak lagi nggak? Saya juga mikir sih, Bu, gimana ya caranya biar nggak ada perilaku bullying lagi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian berdua itu muncul nih menjadi rumusan masalah untuk menentukan penelitian sosial yang akan Ibu bahas. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa sih penelitian
mengenal dulu proses berpikir atau penalaran. Nah, penalaran itu adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kemampuan kesimpulan yang bersifat logis dan berdasarkan fakta yang relevan. Nah, dari dari penalaran tersebut tuh terbagi menjadi ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama itu ada logis atau berdasarkan logika. Nah, kalau analisis itu bersifat analisa atau analisis. Nah, lalu selain tadi ada penjelasan mengenai penalaran dan ciri, jadi di sini ada mengenai jenis-jenis penalaran. Ada yang tahu nggak penalaran itu apa aja? Udah sini ya. Nah, ya, penalaran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada deduktif, proses menarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Nah, kalau induktif itu penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan data yang terbatas. Nah, lalu kita masuk mengenai pengertian penelitian. Ada yang mau baca? Saya mau. Boleh. Saya biar nggak dituduh pembuli lagi. Jadi pengertian penelitian itu adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Iya, betul. Jadi penelitian itu adalah suatu proses rangkaian atau langkah yang sistematis atau terencana. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ingin kalian teliti. Nah, lalu di sini ada 3 syarat dari penelitian. Yang pertama itu ada sistematis. Nah, sistematis ini memiliki pola yang khusus. Kemudian ada terencana. Terencana itu biasanya menggunakan langkah-langkah yang sudah terencana. Kemudian ada mengikuti prosedur ilmiah atau mengikuti cara-cara yang sudah ditetapkan sebelum melakukan penelitian. Kemudian ada sikap dari seorang peneliti. Yang pertama itu objektif, jadi menjauhkan atau membedakan antara perasaan pribadi dengan perasaan fakta. Nah, ada kompeten. Kompeten itu kemampuan seorang memiliki kemampuan peneliti. Nah, kemudian ada faktual. Faktual itu bekerja sesuai dengan fakta. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis dari penelitian. Nah, penelitian itu dibagi menjadi 5. Penelitian berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, yang kedua itu penelitian berdasarkan metode. Penelitian berdasarkan metode itu dibagi lagi menjadi 3, penelitian historis, eksperimen, dan observasi. Lalu penelitian berdasarkan pemberian informasi. Nah, pemberian informasi ini juga dibagi menjadi 3, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan eksplanasi. Kemudian penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ini biasa yang suka dipakai oleh kebanyakan orang. Jadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan. Di sini ada penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan.
mengenai penelitian sosial. Nah, Ibu mau kalian mengerjakan kuis game interaktif Kahoot. Boleh dibuka handphonenya? Yeay, ya. Pinnya berapa, Bu? Pinnya berapa, Bu? Nanti ya, sabar dulu, sabar. Ini nggak sabar. Yeay, kau buka HP. Udah tahu mereka nggak sabar. Tiba-tiba bener. Apa itu? Ada tuh angka semua. Sebentar ya. Oke, Bu. Santai aja, Bu. Bohong. Bahasa ini bahasa Arab. Ini yang jaringan apa tuh? Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu, luas sekali. Pinnya ini 20. Tapi gua Panggilan siapa ya? tuh apel itu tuh Jadi cantik. Profilnya. Profilnya apa ya profilnya? Bisa sekali program. bahasa Portugis. Kodok ah. Ada aksesoris ya? Kerupuk kulit mana? Itu kerupuk kulit. Warna biru. Ada yang belum bisa? Ibu yang di aku. Ibu aku nggak bisa Bu, sinyalnya jelek. Hotspot sama hotspot temennya coba. Pakai spot aku aja. Ini Baru aja langsung Kamu nggak ada pakai yang Ini hotspot? banget. ada juga. Tahu Pikmi tuh yang pakai baju apa? Hitam. Ini ada lagi yang belum kan? Iya gagal. Connected. Belum mulai aja. Atur bu. Ibu harus adil dong, Bu. Harus semuanya masuk, Bu. Jangan Ini aja nih satu akun 2 kelompok. Nggak boleh. Ini Susah sudah dong. ini ya. Takutnya jaring air boleh dong. Nggak boleh dong. Ibu. Hotspot sini. Hotspot. Bukan sinyal. Ibu juga sama. Itu bisa itu. Saya juga bisa. Oh, ini sama lagi. Harus begini dulu kan biar jaringan apa? Jomet semua kan. Yola, koket. Geometrik ya. Maaf bu. Minta maaf Dimas, minta maaf. Dimas, minta maaf Dimas. Oke, gimana? Tuh, tapi orang nggak mau. Yola mentalnya. Ini Ibu mulai ya. Iya dong, gas. Bismillah.
Siap-siap aja loh, ini lama banget. Iya. Mana ini kiriman ya? Ayo yang tadi memperhatikan sih tahu jawabannya apa. Gampang banget. Apa ya? Bukunya diksi belinya. Waduh, gua kali yang Culun. pembuli. Ini muter-muter dulu Bu. Apa Saya mau minta waspot Enggak, sama Dimas. emang gitu tuh. Emang nunggu buat sampai semuanya jawab. Oh iya. Oh ini tadi saya nomor 2 tuh saya. Ibu minta berikutnya. Ini itu yang lu sama gue nih, J. Bukan bukan. Oke, thank you. Atau tadi siapa yang memahami pasti tahu nih. Yang bukan tuh apa aja? Yang termasuk itu apa aja dan bukan itu apa? Agresif tuh. Mas boleh sih. Wah, Dimas boleh gitu ya. Iya, Bu. Oh Dimas tuh agresif banget. Ibu. Terus sama minggu. Siapa sih yang jadi pacarnya di Nah, tadi berdasarkan Aku tahu kamu lagi banget tadi bilang kamu lagi banget. Kamu nomor lagi banget. Wah, ih salah. aku dua. Oh bener. Enggak Kok ada jawaban dua? Ada jawaban dua. Kok mau masuk sih? Ya itu. Kebakaran. Udah ada skripnya. Udah deh, ya. Tengok ya. Semoga benar. Amin. Siap-siap Yongnya turun Yong. Bos dia Yes. Aku masih 900-an sih. Ini ya. Aku yang saya usir. Tapi loh. Ih, semoga benar. Kita tutup ya. Selalu heboh, Ye. Iya, Bu. Iya, ini pertanyaan terakhir. Kamu salah. Salah. Ayo tadi yang berhati Kamu kuantitatif. Iya. Kerupuk kulit. dari tadi merhatiin apa yang dijelaskan. Kelas,
Ya udah sih peringkat 3 Kalau doang. bagusnya ya lu nggak masuk. Pembuli. Lagi Bu. Nah, karena tadi kalian sudah mengerjakan kuis game interaktif, nah ibu mau ngasih tugas kelompok. Tapi tugas kelompoknya ini boleh dibawa pulang. Jadi kalian bisa mengerjakannya atau berdiskusinya di rumah. Oke. Nah, tugas kelompoknya ini karena tadi ibu udah menjelaskan jenis penelitian berdasarkan tempatnya itu ada 3, yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Nah, jadi ibu mau kalian tuh menjelaskan definisi dan contoh dari ketiga penelitian tersebut. Nah, kelompoknya ini bebas ya, kalian maksimal 3 sampai 4 orang. Oke, Bu. Mau, makasih, Bu. Kelompoknya bebas, Bu. Aku boleh, kelompoknya bebas ya, bebas. Lihat apa nih? Boleh lihat. Nah, dikumpulkannya minggu depan ya, teman-teman. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ibu mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Di sini ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya Bu. Boleh, Mai? Pembelajaran hari ini kita belajar bahwa ternyata penelitian itu bisa dilakukan dari hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Ternyata seru ya belajar pakai Kahoot, dan nanti juga ada diskusi kelompok. Awalnya bingung, tapi saya jadi paham jenis-jenis penelitian sosial, Bu. Oke, terima kasih ya Nai. Jadi pembelajaran kali ini bukan hanya soal nilai, tapi kalian juga belajar untuk bersikap bersikap untuk peka terhadap sekitar dan memperhatikan kepada sekitar juga. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, kalian buka buku sosiologi halaman 130. Dari materi di halaman 130 itu tentang langkah dan teknik pengumpulan data. Jadi kalian pelajari, nanti minggu depan akan ibu bahas. Baik, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih. Sebelum pulang, boleh berdoa dulu, ketua kelasnya dipimpin. Ketua kelasnya boleh memimpin doa. Pelajaran kali ini telah